Baik, nama Yopitasari, NIM 19104168853, kelas A1 Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalim SEMM. Baik, di sini saya akan membacakan ringkasan saya, yaitu mengenai materi manajemen operasi pendahuluan, fungsi esensial dalam menghasilkan produk, pemasaran menciptakan permintaan, operasi menghasilkan produk, keuangan mengelola uang. Manajemen operasi. Operasi adalah kegiatan menghasilkan produk, barang atau jasa. Manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan menciptakan nilai dalam bentuk produk melalui proses transformasi input menjadi output. Mengapa kita belajar manajemen operasi? Manajemen operasi ialah salah satu fungsi esensial pemasaran operasi keuangan di setiap organisasi. Yang kedua, mengetahui bagaimana produk dihasilkan. Yang ketiga, memahami apa yang manajer operasi lakukan. Dan yang keempat, manajemen operasi bertanggung jawab atas modal yang besar. 10 keputusan manajemen operasi. Yang pertama, desain produk. Yang kedua, manajemen kualitas. Yang ketiga, desain proses. Yang keempat, lokasi. Dan yang kelima, desain tata letak. Keenam, desain kerja. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Yang kedelapan, manajemen persediaan. Yang kesembilan, penjadwalan. Dan yang kesepuluh, pemeliharaan. Baik, masuk di sejarah manajemen operasi. Yang pertama, biaya. Bagaimana menghasilkan produk yang serendah-rendahnya. Dan ini terjadi sekitar tahun 1776 sampai 1880-an. Contohnya adalah spesialisasi tenaga kerja. Dan yang kedua, kualitas di masanya, yaitu di tahun 1980-an sampai dengan 1995. Yang ketiga yaitu berfokus pada kustomisasi. Karakteristik barang. Yang pertama, memiliki bentuk fisik. Yang kedua, dapat disimpan. Dan yang ketiga, produksi mendahului konsumsi. Yang keempat, produksi dan konsumsi dapat dilakukan dalam lokasi terpisah. Yang kelima, kontak langsung dengan konsumen rendah. Dan yang keenam, standar kualitas relatif mudah ditetapkan. Karakteristik jasanya. Yang pertama, tidak berbentuk fisik. Yang kedua, tidak dapat disimpan. Yang ketiga, produksi dan konsumsi dilakukan bersamaan. Yang keempat, biasanya terjadi dalam lokasi yang sama. Yang keenam, kontak langsung dengan konsumen tinggi. Dan yang ketujuh, standar kualitas relatif sukar ditetapkan. Baik, langsung saja di proses transformasi. Yang pertama, fisik seperti perusahaan manufaktur. Yang kedua, lokasi seperti bisnis transportasi atau pergudangan. Dan yang ketiga yaitu pertukaran seperti bisnis retail. Dan yang keempat yaitu fisikologika seperti rumah sakit. Dan yang kelima yaitu psikologikal seperti entertainment. Dan yang keenam, informasi seperti telekomunikasi. Baik, kita masuk di ringkasan video yang kedua, pengertian manajemen operasi. Produksi dapat diartikan sebagai kegiatan yang memberikan nilai tambah. Berkaitan dengan nilai tambah, ada beberapa jenis nilai tambah atau penambahan manfaat yang dilakukan, yaitu yang pertama, manfaat bentuk. Yang kedua, manfaat tempat. Dan yang ketiga, manfaat waktu. Yang keempat, manfaat kepemilikan. Langsung saja yaitu di manajemen operasi. Manajemen adalah rangkaian dari proses POD, sedangkan secara operasional sebuah bisnis akan berhubungan dengan proses menghasilkan produk. Input dapat berupa material pokok dan material pembantu, karyawan, keahlian dan keterlatihan, peralatan, teknologi, sistem, teknis, bekerjanya sebuah peralatan. Langsung di material. Material dapat dibagi menjadi yang pertama, material pokok atau bahan baku. Bahan atau komponen utama yang akan menjadi produk yang dihasilkan dalam proses komersi.
Bila bahan baku tidak ada, maka proses konversi atau proses produksi menjadi tidak berjalan. Yang kedua, material pembantu adalah bahan untuk membuat output atau hasil proses konversi benar-benar menjadi produk akhir yang utuh. Ketiadaan bahan membantu tidak mengakibatkan proses konversi berhenti total. Input: material pokok dan material pembantu, karyawan, keahlian dan keterlatihan, peralatan, teknologi, sistem teknis bekerjanya sebuah peralatan. Peralatan teknologi. Teknologi akan mempunyai peran yang sangat besar baik dalam proses konversi maupun produk yang dihasilkan. Teknologi adalah sistem teknis bekerjanya suatu peralatan. Sistem teknis yang lebih baik membuat proses konversi menjadi lebih baik dengan hasil yang lebih baik pula. Baik, langsung saja di ringkasan video yang ketiga. Sejarah manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan efisien dan efektif dengan membantu kerja sama dengan orang lain. Fungsi manajemen: planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Pendekatan manajemennya yaitu pendekatan klasik terjadi ketika tahun 1800-an. Pendekatan perilaku terjadi ketika tahun 1900-an. Pendekatan sistem terjadi ketika tahun 1930-an. Pendekatan kontingensi terjadi ketika tahun 1960-an. Pendekatan klasik. Ada 3 teori utama dalam pendekatan klasik. Yang pertama, teori birokrasi. Teori yang dimana sebuah organisasi seharusnya mempunyai sistem yang mirip dengan pemerintah dan mempunyai sistem yang legal. Yang kedua, teori manajemen saintifik. Yang ketiga, teori administratif manajemen. Pendekatan perilaku. Manajemen yang lebih menekankan pada perhatian kemanusiaan kepada karyawannya. Maksudnya, pendekatan ini memberikan rasa kemanusiaan karyawannya sehingga dapat meningkatkan faktor produktivitas. Pendekatan sistem. Pendekatan ini lebih kepada manajemennya, di mana dalam suatu sistem terdapat bagian-bagian sistem yang mempunyai tugas atau peranan masing-masing, namun tetap kepada konteks sistem tersebut. Pendekatan kontingensi. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu manajer untuk dapat memahami perbedaan situasional dan menanggapi perbedaan tersebut dengan tepat. Implementasi pendekatan ini adalah bagaimana manajer melakukan pemasaran, motivasi pemimpin, memberikan strategi, dan memberikan keputusan yang tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi saat ini. Baik, sekian video ringkasan dari saya. Terima kasih.